tuntung laut ditunjukkan sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan konservasi tuntung dan juga sebagai wadah untuk meneliti lebih jauh tentang spesies yang hampir punah ini. Di rumah informasi berukuran 143,6 meter persegi yang ada di Pusung Kapal, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, terdapat poster edukasi, video edukasi, dan penjelasan wawasan terkait pelestarian tuntung laut. Tuntung laut atau Batagor borneensis merupakan salah satu dari 7 jenis kura-kura di dunia yang terancam kepunahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri telah mengeluarkan Kanun Nomor 3 Tahun 2016 yang menetapkan tuntung laut sebagai satwa khas Aceh Tamiang dan memberikan status perlindungan di Tamiang. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan memperkenalkan tuntung laut kepada wisatawan serta potensi jelajah mangrove yang menarik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah ke depannya. Dengan adanya rumah informasi tuntung laut akan mendorong warga dari daerah lain melihat dan belajar soal konservasi tuntung laut di daerah tersebut. Spesies tuntung saat ini mengalami penurunan populasi dan hampir punah akibat kerusakan ekosistem mangrove yang menjadi habitatnya dan juga disebabkan ulah manusia yang sangat antusias dalam mendapatkan telur tuntung untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dengan demikian, perlu upaya pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya sudah bersama Bang Martunis yang disingkat dengan nama panggilannya yaitu Bang Mai. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya tentang apa sih itu tuntung laut dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Langsung saja kita tanyakan kepada Bang Mai. Nah, Bang Mai, menurut Bang Mai itu apa sih tuntung laut itu? Tuntung laut itu ya sejenis kayak kura-kura, cuman banyak sekali perbedaannya. Jadi kalau kura-kura itu kebanyakan di darat, sedangkan tuntung ini habitat hidupnya di air tawar. Dari segi fisik pun dia banyak kali perbedaannya. Kalau tuntung ini mempunyai selaput di kakinya kayak selaput bebek, mempunyai kaki renang di sana. Itu ya perbedaan satu. Terus tuntung ini kalau musim bertelur dia bertelurnya di pantai di laut, itu makanya kalau kita bilang di sini tuntung laut karena bertelur di laut gitu. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua yaitu mengapa tuntung laut ini termasuk hewan yang dilindungi? Nah, kenapa dibilang hewan dilindungi? Karena dia sudah hampir punah. Satu penyebab hampir punah, yang pertama perburuan telur. Jadi masyarakat kalau dari dulu sampai sekarang sih kalau kita bilang masih berburu telur. Jadi telur itu ada yang dikonsumsi, ada yang dijual. Jadi bukan hanya telur, induknya juga diburu. Kalau di pantai itu ada 2 hama sih. Yang pertama babi hutan sama biawak yang ikut serta memburu telurnya juga. Pertanyaan selanjutnya Bang Mai. Nah, tadi dari penjelasan Bang Mai sudah menjelaskan bahwasannya itu masyarakat itu lebih dominan memburu telur tuntung daripada induknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa masyarakat itu lebih berminat dengan telurnya daripada induknya? Nah, yang pertama satu telur, kebetulan di daerah saya di sini kebetulan di Pulau Pusung Kapal ada makanan khas. Nah, itu dari telur tuntung kalau kita bilang dibikin kayak selai gitu. Kalau bahasa daerah di sini serawu atau temuli, itu makannya pakai ketan, bahasa di sini pulut gitu kan. Nah, terus yang kedua dari segi telur ini mungkin mempunyai protein yang lebih lah. Nah, karena telur ini beda dari telur kayak telur ayam ataupun bebek. Telur ini lembek, terus dia nggak amis, jadi bisa dimakan langsung. Apa manfaat bagi masyarakat ketika hewan ini atau Batagor borneensis ini dilindungi? Apa manfaatnya atau dampaknya bagi masyarakat? Yang pertama untuk kelangsungan pertumbuhan mangrove dulu ya. Yang pertama kebetulan tuntung ini makannya buah berembang.
luwak makan biji kopi, bijinya nggak hancur. Sama kayak untung dia makan buah berembang itu bijinya juga nggak hancur. Jadi dia nih ikut penyebaran bibit mangrove, itu jenis berembang. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah jadi kan dari pertanyaan atau jawaban-jawaban yang telah Abang jelaskan tadi kan sudah cukup jelas mungkin. Nah, mungkin saya ingin tahu apa sih peran Abang atau peran Bang Martunis ini di Yayasan Tuntung Laut ataupun yang disebut dengan Batagor Borneoensis ini. Peran saya di sini kebetulan saya di sini sebagai korlap dari Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia. Saya ditempatkan di sini, saya asli tinggal di sini. Terus ini bukan hanya ada yayasan saja, kebetulan di sini ada juga Pokdarisnya juga yang dibina sama yayasan sama Pertamina. Kebetulan yayasan bersama sama Pertamina sama pemerintah setempat juga. Jadi satu binaan dari Pertamina yayasan itu Pokdarwis, kerajinan kayu apung sama terasi. Jadi sini saya koordinator lapangan dari Yayasan Satu Cita Lestari. Saya ingin tahu nih apa sih pesan ataupun kesan dari Bang Martunis ini terhadap generasi penerus bahwasannya kan banyak nih, maksudnya masyarakat Aceh Tamiang tidak mengenali apa itu tuntung. Nah, jadi saya ingin tahu apa pesan dari Bang Martunis ini untuk generasi muda atau generasi milenial. Baiklah, pesan saya untuk generasi milenial, ya para mahasiswa, para pecinta alam, komunitas-komunitas, ayo ikut serta kepeduliannya terhadap tuntung laut yang sudah hampir punah. Sama-sama kita lestarikan. Ini yang bisa kami lakukan untuk keberlangsungan tuntung laut ke depannya. Itu aja sih kalau dari saya. Untuk kedepannya ya kepedulian masyarakatnya harus ditingkatkan. Sekian dari perbincangan saya dengan Bang Mai. Nah, jadi pesan yang ingin saya sampaikan perlu diingat bahwasannya kita sebagai penerus bangsa ataupun generasi milenial ataupun generasi muda ke depannya, kita harus tahu dulu nih apa sih itu tuntung. Nah, banyak masyarakat Aceh Tamiang khususnya para remaja ataupun anak kecil banyak yang tidak mengetahui bahwasannya tuntung itu seperti apa sih, bagaimana bentuknya. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus, jadi kita harus tahu nih apa itu tuntung. Nah, dan terus bagaimana cara kita melestarikannya, apa manfaat dari pelestarian tersebut. Nah, jadi cukup sekian dari perbincangan antara kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.